Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ini hasil dari diskusi kelompok kami. Dan saya berterima kasih kepada Ibu sebagai dosen pengampu dan anggota kelompok yang bernama Dinda Sabrina Joshi, Indri Friska, dan Fauzi Harmen. Untuk topik yang akan dibahas saat ini, 1. Definisi akuntansi sektor publik, 2. Perbedaan antara akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor swasta, 3. Ruang lingkup akuntansi sektor publik, 4. Profesi akuntan sektor publik, 5. Perkembangan akuntansi sektor publik. Pada awalnya, kita harus mengenal apa pengertian dari akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik adalah suatu proses pengumpulan, pengklarifikasian, analisis, dan pembuatan laporan pengelolaan keuangan dalam lembaga publik yang menyajikan informasi keuangan kepada pihak yang memerlukan. Pengertian akuntansi sektor publik menurut para ahli. Pendapat Erlina DKK tahun 2015, akuntansi sektor publik adalah akuntansi yang digunakan untuk mencatat peristiwa ekonomi pada organisasi non-profit atau nirlaba. Secara sederhana, akuntansi sektor publik ini banyak dipakai oleh organisasi sektor publik seperti partai politik, masjid, puskesmas, rumah sakit, sekolah, universitas, lembaga swadaya masyarakat, dan pemerintahan pusat. Menurut Dwi Rotmono tahun 2015, akuntansi sektor publik adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi keuangan dari entitas pemerintah daerah dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak eksternal. Sedangkan menurut Indra Bastian tahun 2014, akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada lembaga tinggi negara beserta departemen di bawahnya untuk penerapan pengelolaan berbagai dana masyarakat. Sedangkan menurut Mardiasmo tahun 2015, akuntansi sektor publik adalah alat informasi baik dari pemerintah sebagai manajemen atau alat informasi bagi publik. Sedangkan menurut Halim tahun 2014, akuntansi sektor publik merupakan kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif yang bersifat keuangan berdasarkan entitas pemerintah yang berguna sebagai pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Tujuan akuntansi sektor publik: 1. Manajemen kontrol. Bertujuan agar memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan dalam pengelolaan suatu organisasi secara tepat, efisien, tepat, dan ekonomis atas operasional, serta menggunakan sumber daya yang dialokasikan dalam suatu organisasi. Accountability, yakninya menyajikan informasi yang bermanfaat untuk manajer sektor publik. Hal ini digunakan dalam pelaporan pelaksanaan tanggung jawab atas sumber daya atau bidang atau divisi yang berada di bawah wewenang manajer tersebut. Accountability, yakninya menyajikan informasi yang bermanfaat untuk manajer sektor publik. Hal ini digunakan dalam pelaporan pelaksanaan tanggung jawab atas sumber daya atau bidang atau divisi yang berada di bawah wewenang manajer tersebut. Menurut American Accounting Association tahun 1970, tujuan akuntansi sektor publik adalah memberikan informasi dan laporan pengelolaan keuangan. Selanjutnya, laporan ini digunakan untuk pengendalian manajemen dan sebagai penanggung-jawaban. Karakteristik akuntansi sektor publik itu bisa dilihat dari macam-macam karakteristiknya. Yang pertama, yaitu jika dilihat dari penggunaan akuntansi, jenis ini dipakai oleh lembaga pemerintah, daerah, serta pemerintahan pusat. Yang kedua yaitu berfokus pada tujuan lembaga. Jadi, akuntansi hanya menyajikan informasi pelayanan kepada publik untuk kesejahteraan mereka. Yang ketiga yaitu berfokus pada sifat lembaga. Dengan demikian,
akuntansi bersifat khusus untuk organisasi non-profit yang tidak menghasilkan laba. Yang keempat, jika dilihat dari lingkungan lembaga atau sektor publik bergerak pada lingkungan turbulens serta kompleks. Mudahnya, dapat kita simpulkan bahwa karakteristik akuntansi sektor publik ini berfokus pada dua hal, yaitu yang pertama, akuntansi untuk sektor publik berfokus pada sifat lembaga. Jadi, sifat akuntansi ini adalah khusus organisasi non-profit yang tidak menghasilkan laba, misalnya seperti lembaga pemerintahan. Yang kedua, akuntansi untuk sektor publik berfokus pada tujuan lembaga. Sesuai namanya, akuntansi untuk sektor publik hanya menyediakan informasi pelayanan pada publik. Pelayanan untuk publik ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat. Selanjutnya yaitu perbedaan sektor publik dan sektor swasta. Kita dapat melihat dari beberapa unsur, yaitu yang pertama, tujuan organisasi. Kalau dari sektor publik bersifat non-profit motif, yaitu tidak mencari untung. Kalau dari sektor swasta, yaitu profit motif atau biasa disebut dengan mencari untung. Yang kedua yaitu sumber pendanaan. Kalau dari sektor publik, pendanaannya berasal dari pajak, retribusi, laba, obligasi, pemerintahan, utang, penjualan, aset negara, dan lain-lain. Kalau dari sektor swasta, pembiayaannya ada dua, yaitu dari eksternal dan internal. Kalau eksternal yaitu ada obligasi, utang bank, penerbitan saham. Sedangkan kalau yang dari internal yaitu laba ditahan, modal sendiri, penjualan aktiva. Yang ketiga yaitu struktur organisasi. Kalau dilihat dari sektor publik, struktur organisasinya yaitu bersifat kaku, birokratis, dan hierarkis. Kalau dari sektor swasta, bersifat fleksibel, lintas fungsional, piramid, datar, dan sebagainya. Yang keempat yaitu pertanggungjawaban. Kalau dari sektor publik, pertanggungjawaban kepada masyarakat dan parlemen. Sedangkan kalau dari sektor swasta, pertanggungjawabannya kepada pemegang saham dan kreditor. Yang kelima yaitu melalui karakteristik anggaran. Kalau sektor publik sangat terbuka untuk publik, sedangkan kalau yang sektor swasta tertutup untuk publik. Dan yang terakhir yaitu sistem akuntansinya, yaitu kalau dari sektor publik menggunakan cash accounting, sedangkan kalau sektor swasta menggunakan sistem accrual accounting. Jenis-jenis akuntansi sektor publik yaitu terbagi dua, yaitu antara akuntansi pemerintahan atau yang bisa disebut dengan governmental accounting, atau akuntansi sosial atau yang biasa disebut social accounting. Yang pertama yaitu akuntansi pemerintahan. Sebagai informasi yang berkaitan dengan berbagai transaksi ekonomi dan keuangan pemerintah yang diberikan kepada pihak eksekutif, legislatif, yudikatif, dan masyarakat di dalamnya. Akuntansi pemerintahan ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Akuntansi pemerintahan daerah masih dibedakan lagi menjadi dua, yaitu menjadi akuntansi provinsi dan akuntansi pemerintah kabupaten dan kota. Yang kedua yaitu akuntansi sosial, yaitu bidang akuntansi yang mencatat peristiwa ekonomi pada organisasi non-profit dan nirlaba yang dijalankan khusus untuk lembaga makro seperti partai politik, masjid, dan berbagai lembaga masyarakat lainnya. Ada beberapa macam persamaan sektor publik dan sektor swasta, yaitu sama-sama bagian dari perekonomian nasional, bagian internal dan sistem ekonomi di suatu negara, dan keduanya menggunakan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua yaitu sama-sama menghadapi masalah ekonomi, masalah kelangkaan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, sektor swasta maupun sektor publik dituntut untuk menggunakan sumber daya dengan efektif, efisien, dan sebaik mungkin. Yang ketiga yaitu sama-sama menggunakan ilmu manajemen dan pengelolaan lembaga, membutuhkan informasi yang handal dan relevan untuk melaksanakan fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian. Yang keempat, sama-sama beroperasi di berbagai bidang, menghasilkan produk yang bergerak di bidang transportasi, masa pendidikan, kesehatan, penyediaan energi. Yang terakhir yaitu mematuhi peraturan pemerintah sebagai pihak regulator, maka pemerintah menerbitkan peraturan perundangan dan ketentuan hukum yang diisyaratkan untuk mengatur jalannya usaha sehingga tidak terjadi bentrokan antara kedua pihak. Ruang lingkup akuntansi sektor publik. Di Indonesia, ruang lingkup organisasi sektor publik meliputi lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen di bawahnya, yaitu yang pertama, akuntansi pemerintah pusat,
kedua akuntansi pemerintah daerah, ketiga akuntansi partai politik, keempat akuntansi LSM, kelima akuntansi yayasan, keenam akuntansi pendidikan seperti sekolah dan perguruan tinggi, ketujuh akuntansi kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit, ke-8 akuntansi tempat beribadatan seperti masjid, gereja, wihara, dan pura. Siklus akuntansi sektor publik. Pertama, perencanaan publik. Kedua, pembuatan anggaran publik. Ketiga, realisasi anggaran publik. Keempat, pengadaan barang dan jasa publik. Kelima, pelaporan keuangan sektor publik. Keenam, audit sektor publik. 7. Pertanggungjawaban publik. Profesi akuntan sektor publik. Profesi, kata Latin profes, yang berarti pengakuan atau pernyataan di muka umum. Makna kata profesi, pekerjaan yang dilakukan sebagai nafkah hidup dengan mengandalkan keahlian dan keterampilan atau kemahiran yang tinggi dan dengan melibatkan komitmen pribadi atau moral yang mendalam. Standar profesi akuntan publik. Pertama, standar auditing, kedua, standar asesitasi, ketiga, standar jasa akuntansi dan review, keempat, standar jasa konsultasi, kelima, standar pengendalian mutu. Perkembangan akuntansi sektor publik. Tahun 1952, istilah sektor publik diperkenalkan, sering dikaitkan dengan bagian manajemen ekonomi mikro. Tahun 1970, kritikan terhadap sektor publik tidak efisien dan tidak mendukung pembangunan. Tahun 1980, reformasi sektor publik di negara industri basis kas ke basis akrual. Besarnya peran pemerintah sebagai entitas sektor publik yang paling besar dan dominan. Perubahan orientasi politik dan ekonomi di era reformasi mendorong organisasi profesi akuntan atau Ikatan Akuntan Indonesia mulai memunculkan kompartemen akuntan sektor publik yang mewadahi para pekerja bidang akuntansi dan akuntan yang bekerja di organisasi sektor publik. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, teman-teman boleh menambahkan. Dan jika itu bermanfaat bagi kalian, kalian boleh share kepada teman-teman yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.